Halo semuanya, perkenalkan saya Michael Peter Patius Timang dengan NIM 11131039 dari Prodi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas individu mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan judul proyek implementasi Distributed Sync System. Nah, jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sistem yang mampu mensinkronisasikan data antar beberapa node yang berjalan secara paralel dengan menggunakan algoritma Rav konsensus, consistent hashing dan protokol Messi cache coherence. Ya, jadi di sini sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu distributed log manager untuk memastikan hanya satu node yang bisa mengakses resource pada satu waktu. Berikutnya distributed queue system untuk mendistribusikan pesan secara merata antar node menggunakan consistent hashing. Dan yang berikutnya lagi distributed cache coherence untuk menjaga sinkronisasi cache antar node berdasarkan protokol Messi. Seluruh node saling berkomunikasi menggunakan asynchronous HTTP request melalui library IO HTTP. Nah, sistem ini juga dilengkapi monitoring melalui Prometheus dan Grafana untuk mengamati performa setiap node. Berikutnya kita akan langsung saja menjalankan nodenya. Di sini sudah tersedia ya kode-kode Yarisnya. Dan jika ingin jalankan node pertama misalnya di port 8000. Dan terlihat ini sudah starting node 1 at 127.0.0.1 di port 8000. Ya, berarti sudah node 1 sudah berjalan. Berikutnya juga bisa untuk node 2. Tapi kita harus ganti portnya karena port yang sebelumnya sudah dipakai node 1. Nah, berjalan juga. Begitu juga untuk node 3. Salah 8002 portnya. Ya, berjalan juga. Berikutnya kita ingin misalnya mencek status node-nya. Itu harus jalankan di terminal yang baru. Nah, kita jalankan ke HT ya di node 1 ya yang port 8000. Ya, terlihat di sini ada deskripsinya, status code 200, status deskripsinya oke. Kontennya berupa statusnya oke dan node-nya berada di node 1. Baru semisal kita ingin menjalankan simulasi lock dan unlock yang kodenya sudah ada di ini log manager ini, yaitu ada fungsi yang lock, unlock sama sync-nya ya. Contohnya misalnya di node 1 bisa kita ketik begini. Nah, ini node 1-nya proses lock di return message-nya, yang berarti kalau di node 1 kita bisa lihat file S sudah dikunci. Ya, ini sebelumnya pesannya begini gara-gara file E yang sebelumnya memang sudah dikunci oleh node 1. Kalau ingin melepasnya, kita bisa coba untuk ini lagi. Ya, node 1 akan proses unlock dan bisa dilihat ya melepas log file E. Nah, kalau kita coba di port 2 node 2 itu dia bisa juga, tapi karena tidak ada log file S sebelumnya dimiliki, jadi dia nggak bisa melepas karena yang cuma punya tadi kan node 1 ya. Nah, berikutnya kita akan menjalankan simulasi untuk saling bertukar resource. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya, kalau untuk node 3 tuh sudah mulai
proses locking untuk file E, karena sebelumnya file E kan lepas nih. Berikutnya file B juga sudah di unlock oleh Node 1, tapi karena Node 1 tuh harusnya nggak punya, dia tuh nggak bisa nge-unlock gitu juga, dan Node 2 nantinya. Ya ini udah saling bertukar resource, nanti lock sama unlocknya bakal ketukar ini file-file mana aja yang dimiliki oleh masing-masing node. Kalau kita mau berhenti kan simulasinya bisa dengan Ctrl C. Baru kita lihat dulu. Node 1 di sini sudah mengunci file B dan file A yang dia nggak punya file C. Karena Node 2 nggak punya file apapun dan dia melepas file C. Dan harusnya iya, Node 3 juga nggak punya file apapun karena dia nggak ada mengunci file lain, dia cuma melepas. Jadi file C ini tidak ada yang punya, tapi file A dan file B sudah dimiliki oleh Node 1. Oke, selanjutnya kita bisa jalan. Nah, kalau misal kita ingin menambahkan pesan, yaitu ini ya, di tadi Node 1 yang di port 9000 itu kita masukkan message yaitu halo dunia, dan bahwa statusnya itu terqueued atau dia masuk dalam antrian, dan message-nya itu adalah halo dunia. Ya, kalau kita misalnya ngeliat di ya kalau kita lihat kembali di node queue-nya, yaitu masuk di node 1 ya, menambahkan pesan halo dunia ke antrian lokalnya. Begitu juga jika kita lanjutkan ke node berikutnya. Lalu semisal kita coba tambah beberapa pesan sekaligus, contohnya misalnya ya, misalnya ada halo dunia pesan 1, pesan 2, pesan 3, ini jadi bisa dimasukkan. Dan ini membuat antrian lokal pasti.
Ini contohnya di Docker desktop ya. Ini ada Dockernya yang sudah menyala, masih running. Di CPU 0,06%, dia sudah berjalan 7 jam yang lalu karena tadi saya sudah compose duluan. Oke, selanjutnya kita bisa jalankan tes benchmark, yaitu pengujian performa yang menggunakan modul benchmark bawaan, dan nanti akan ditunjukkan hasilnya rata-rata throughputnya misalnya sebesar 118 operasi per detik dan latensinya di bawah 0,1 detik. Kira-kira bisa seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan ya untuk node 1, node 2, node 3. Dan ini throughputnya rata-ratanya, dan ini latensinya ya. Dan untuk monitoring ini kita menggunakan Prometheus dan Grafana, yang mana di sini kita terlihat grafik throughput per node serta latensinya selama simulasi itu berlangsung. Jadi sebagai kesimpulan, sistem terdistribusi ini yaitu Distributed Synchronization System itu sudah berhasil diimplementasikan sesuai spesifikasi. Sistem mampu menjaga konsistensi antar node, mendistribusikan beban kerja, dan tetap stabil walaupun salah satu node gagal. Ya, tantangan utamanya memastikan sinkronisasi data tetap cepat walau komunikasi dilakukan secara asinkronus. Namun dengan arsitektur modular dan mekanisme RAF, sistem ini terbukti efisien dan skalabel. Ya, kalau bisa dilihat ini tadi untuk lock unlock, dan begitu juga sudah saya lakukan untuk proses yang misalnya memulai untuk catch node-nya sudah berjalan, untuk queue-nya juga sudah berjalan, dan juga ini sudah kita masukkan upload ke Docker dan Docker Compose Up ya. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya.